Shalom pemirsa setia SR Channel dimanapun saudara berada. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Sam Sumampo, dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Dan pelajaran Sekolah Sabat kita sudah memasuki pelajaran yang kedua di triwulan yang keempat dengan judul Keluarga. Dan ayat inti kita pada sabat ini terdapat di dalam Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kembali kami hendak mempelajari pelajaran sekolah sabat Tuhan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kuasa urapan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh dapat mengerti maksud Tuhan melalui pelajaran sekolah sabat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, ada seorang hamba Tuhan di dalam bukunya Alfa dan Omega Jilid 3 halaman 59. Di situ dicatat atau dia mengatakan bahwa ibu dan bapak harus mengajarkan kepada anak-anak mereka bahwa hukum Allah adalah kenyataan tabiatnya, dan sementara mereka menerima asas-asas hukum itu ke dalam hati mereka, maka peta Allah pun akan tertera pada pikiran dan jiwa. Saudara-saudara, kita sebagai manusia idealnya selalu belajar. Dan kehidupan itu, kehidupan kita adalah sebuah sekolah, termasuk kehidupan di dalam keluarga. Apakah yang Alkitab katakan tentang pendidikan dalam keluarga? Dan apakah prinsip-prinsip yang dapat kita ambil? Itulah beberapa pertanyaan yang kita akan jawab nanti di dalam pelajaran kita pada saat ini. Kita memasuki pelajaran yang pertama dengan judul Keluarga yang Pertama. Saudara-saudara, tidak banyak informasi secara rinci sehubungan dengan pendidikan keluarga di masa awal sejarah umat manusia dalam lembaran-lembaran awal Alkitab kita. Namun sekali lagi hamba Tuhan yang sama dalam bukunya yang lain, yaitu seri Membina Keluarga Jilid 3 halaman 29, dia mengatakan di dalam buku itu bahwa sistem pendidikan yang didirikan di Eden, di Taman Eden, berpusat pada keluarga. Sekolah mereka dalam arti yang sesungguhnya adalah sebuah sekolah keluarga. Saudara-saudara, meskipun kita tidak mengetahui secara persis apa yang diajarkan di dalam sekolah keluarga yang di awal itu, kita dapat memastikan bahwa itu pasti berhubungan dengan keajaiban penciptaan. Kalau kita baca di Kejadian pasal 1 dan pasalnya yang kedua. Lalu, setelah jatuh di dalam dosa, yang diajarkan adalah tentang rencana penebusan. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 15 dan juga 2 Korintus pasal 4 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Oleh karena itu, saudara-saudara, pendidikan Kristen adalah sebuah komitmen untuk mendidik keluarga-keluarga dan anggota-anggota di dalam keluarga itu tentang doktrin, tentang peribadatan, tentang ajaran, tentang persekutuan, evangelisasi, dan juga pelayanan. Dan rumah, saudara-saudara, adalah tempat di mana kita melayani anggota-anggota keluarga tentang kasih dan janji-janji daripada Allah. Sedangkan keluarga itu sendiri adalah tempat kita mendapat gambaran seperti apa sesungguhnya satu hubungan yang sehat dengan Bapa surgawi kita. Dan walaupun pendidikan Kristen yang baik di dalam keluarga tidak selamanya menghasilkan seperti yang diharapkan, sekali lagi saya mau katakan, walaupun pendidikan Kristen yang baik sekalipun di dalam keluarga tidak selamanya menghasilkan seperti yang diharapkan. Seperti contoh cerita Kain dan Habil di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Jadi tidak selamanya pendidikan Kristen itu menghasilkan sesuatu yang seperti kita harapkan, seperti Kejadian 4 ayat 1 sampai 4. Tetapi saudara-saudara, apapun situasinya,
pendidikan Kristen harus tetap diterapkan di dalam sebuah rumah tangga atau keluarga Kristen. Jadi pelajaran penting yang pertama, saudara-saudara, di manakah pertama kali pendidikan Kristen harus dilaksanakan dan mengapa? Saudara-saudara, pendidikan Kristen pertama kali harus dilaksanakan di dalam setiap keluarga. Kenapa? Supaya anggota keluarga dapat melihat sebuah gambaran sesungguhnya suatu hubungan yang sehat dengan Bapa Surgawi. Sekarang kita masuk pelajaran yang kedua dengan judul Masa Kanak-kanak Yesus. Masa kanak-kanak Yesus. Saudara-saudaraku, Alkitab memberikan kepada kita sangat sedikit informasi tentang masa kecil Yesus dan pendidikan awal daripada Yesus Kristus. Namun demikian, saudara-saudara, kita diberikan beberapa petunjuk bagaimana Yesus mendapatkan pendidikan di masa kecilnya, yaitu melalui karakter dari orang tua Yesus di dunia ini. Dan bila mana kita membaca Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-24. Kalau di buku sekolah sahabat kita ini sepertinya ayat-ayatnya kurang lengkap karena di situ disebut Matius 1 ayat 18. Tapi kalau kita baca di pelajaran sekolah sahabat kita dalam bahasa Inggris itu lebih lengkap. Di situ dikatakan Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-24, Lukas 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-55. Maka di situ kita dapat melihat bahwa Maria dan Yusuf, orang tua daripada Yesus di dunia ini, adalah orang yang setia melakukan semua yang disampaikan kepada mereka. Dan mereka berusaha hidup dalam ketaatan pada hukum dan firman Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, tidak diragukan lagi bahwa Maria dan Yusuf merupakan guru yang baik dan juga setia terhadap anak mereka, dalam hal ini Yesus Kristus. Dan sekali lagi kalau kita baca buku dari hamba Tuhan yang diinspirasikan, bukunya kali ini judulnya adalah Alfa dan Omega jilid yang kelima, halaman yang ke-60. Di situ dikatakan bahwa Yesus tidak memperoleh pendidikan di sekolah rumah sembahyang, ya, di sinagog-sinagog. Tetapi ibunya lah guru yang pertama. Dari bibir ibunya lah dan juga surat gulungan nabi-nabi, Yesus mempelajari hal-hal rohani. Inilah awal pendidikan daripada Tuhan Yesus ketika dia masih kecil. Dan ketika Yesus meningkat ke masa muda, ya, remaja ke atas, ia tidak belajar di sekolah rabi-rabi. Kenapa? Sebab gurunya adalah Allah sendiri. Jadi saudara-saudaraku, pelajaran penting yang kedua dari judul Masa Kanak-kanak Yesus, siapakah yang mendidik Yesus pada masa kecilnya dan juga di masa mudanya? Melalui orang tuanya, secara khusus ibunya Maria, dan juga melalui surat gulungan daripada nabi-nabi, Yesus Tuhan kita mempelajari hal-hal yang rohani di masa kecilnya. Dan pada saat dia memasuki atau menginjak masa mudanya, maka Allah sendirilah yang menjadi guru bagi Yesus. Kita lanjut pelajaran yang ketiga dengan judul komunikasi. Saudara-saudara, dalam suatu hal yang nyata, pendidikan di semua tingkatan sebenarnya adalah komunikasi. Maksudnya, seorang guru yang memiliki pengetahuan, hikmat, informasi, dan juga berbagai fakta sekalipun, tetapi jika guru itu tidak mampu mengkomunikasikannya kepada muridnya, maka sia-sialah semua yang dia ketahui. Jadi saudara-saudara, selain komunikasi yang barusan saya sebut, seorang guru yang baik sangat penting juga untuk mampu membangun
satu hubungan. Seorang guru yang baik itu selain tadi pandai mengkomunikasikan apa yang dia ketahui, yang berikut dia juga harus mampu membangun satu hubungan. Hamba Tuhan yang sama dalam bukunya seri Membina Keluarga Jilid 3 di halaman yang berbeda, yaitu halaman 196 mengatakan bahwa guru sejati dapat membagikan kepada muridnya karunia yang sangat berguna hanya bila mana guru itu berhubungan melalui simpati sehingga guru tersebut bisa mengerti akan murid-muridnya. Jadi dengan kata lain saudara-saudara, guru yang baik berfungsi juga pada tingkatan emosi dan juga pribadi. Dan dalam hal keluarga sebagai suatu sekolah, hubungan yang baik sangatlah penting dibuat oleh orang tua sebagai guru dengan anak-anak sebagai murid. Dan sebuah hubungan yang dibangun dan dikembangkan melalui yang namanya komunikasi. Jadi sebuah hubungan itu dapat dibangun dan dapat dikembangkan itu hanya melalui yang namanya komunikasi. Di mana saudara-saudara, komunikasi ini juga harus dibangun oleh keluarga Kristen dengan Tuhannya. Jadi kalau orang tua dengan anak, guru dengan murid sudah ada komunikasi, sudah ada hubungan, maka di dalam rumah tangga itu, di dalam keluarga itu, di sekolah keluarga itu juga harus mempunyai komunikasi, hubungan dengan Tuhannya. Melalui apa? Melalui firman-Nya, melalui membaca Alkitab, dan juga berdoa. Karena setiap keluarga Kristen, kenapa harus membangun hubungan melalui membaca Alkitab, firman-Nya, dan berdoa? Karena keluarga Kristen memerlukan tuntunan ilahi untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan akan Kristus. Jadi pelajaran penting yang ketiga, apakah yang harus dibangun dan dikembangkan di dalam sebuah keluarga Kristen? Saudara-saudara, yang harus dibangun dan dikembangkan di dalam keluarga Kristen, di dalam sebuah sekolah keluarga adalah komunikasi melalui hubungan antara orang tua sebagai guru dan juga anak-anak sebagai murid-murid. Selanjutnya pelajaran yang keempat, judulnya peranan orang tua. Peranan orang tua. Saudara-saudara, para orang tua memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Dan keluarga adalah ruangan anak-anak. Jadi dalam rumah tangga keluarga itu adalah ruangan anak-anak dari gereja. Keluarga itu adalah ruangan anak-anak dari sekolah. Keluarga itu adalah ruangan anak-anak dari lingkungan atau masyarakat. Jadi saudara-saudara, jika ayah sebagai kepala keluarga dia lemah, tidak bertanggung jawab, dan tidak memiliki kecakapan, maka selanjutnya saudara-saudara, rumah tangga, gereja, sekolah, dan masyarakat akan mengalami penderitaan sebagai akibatnya, sebagai konsekuensinya. Begitu juga saudara-saudara dengan istri, dengan ibu. Ibu memiliki peran yang sangat penting dan ibu mempunyai pengaruh yang hebat dalam mempertajam karakter anak-anak dan membangun suasana hati dan perangai di dalam rumah, di dalam sekolah keluarga. Jadi saudara-saudara, ayah dan ibu itu, suami dan istri itu harus bekerja sama dalam mendidik anak-anak mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara, orang tua Kristen memiliki tanggung jawab mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Anak-anak harus diajar untuk takut dan tunduk kepada Tuhan. Dengan demikian, bila mana anak-anak telah dewasa, maka anak-anak akan dapat memberikan jawaban mereka sendiri di hadapan Tuhan. Jadi pelajaran penting yang keempat, apakah peran ayah dan ibu dalam mendidik anak-anak mereka? Peran ayah dan ibu adalah bertanggung jawab mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk mengasihi Tuhan dengan takut dan tunduk kepada Tuhan, sehingga mereka dapat memberi jawaban mereka sendiri di hadapan Tuhan. Pelajaran yang terakhir
dengan judul pelajaran terakhir kita punya pelajaran sekolah sahabat yang kedua, judulnya Jangan Kamu Lupa. Jangan Kamu Lupa. Saudara-saudara, dalam banyak hal, kitab Ulangan merupakan wasiat dan keinginan Tuhan melalui hambanya Musa. Keinginan Musa yang terakhir. Dan khususnya saudara-saudara, dalam Ulangan pasal yang ke-6, di situ ada prinsip-prinsip tentang pendidikan Kristen yang masih berlaku bagi kita hingga saat ini. Dan pusat ataupun inti dari semua pengajaran yang ada di dalam Ulangan pasal 6 itu adalah pekerjaan Allah yang harus menjadi peringatan. Inilah inti. Semua pekerjaan Allah itu harus menjadi peringatan supaya kita tidak melupakan apa yang telah Allah lakukan bagi kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, orang tua harus sekali lagi memainkan peranan. Dalam hal ini peranan untuk mengatur waktu secara teratur bagi anak-anak mereka. Dan juga menyiapkan waktu yang cukup bersama anak-anak mereka. Sehingga anak-anak mereka, anak-anak kita mendapatkan pengetahuan tentang Allah. Ulangan pasal 6 ayatnya yang ke-7. Jadi pelajaran penting yang terakhir saudara-saudara, apakah yang orang tua, saudara dan saya yang sudah jadi orang tua, tidak boleh lupakan di dalam mendidik anak-anak? Apa yang tidak boleh kita sebagai orang tua melupakan di dalam pendidikan anak-anak? Yang tidak boleh dilupakan oleh orang tua dalam mendidik anak-anak adalah kita harus mengatur waktu secara teratur dan menyiapkan waktu yang cukup bersama anak-anak kita, sehingga anak-anak kita mendapatkan pengetahuan tentang Allah. Demikianlah pelajaran kita pada saat ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Oleh karena urapan kuasa Roh-Mu yang kudus saja, kami boleh mengerti bagaimana kami sebagai orang tua, bagaimana keluarga sebagai sekolah harus lakukan di dalam tanggung jawab secara khusus bagi anak-anak kami. Biarlah ya Tuhan, dengan pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus juga, pelajaran yang begitu indah ini, kami boleh dapat terapkan di dalam rumah tangga kami. Bapa di surga memberkati kami semua, memberkati para bapak, para ibu, dan juga anak-anak. Inilah seru doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus.